balik tiada hujan, hati kita tertahan, menghitung detik sunyi yang terasa teramat panjang. Langit adalah kanvas dibalut warna keengganan, seolah takkan pudar mendung yang kini terbentang. Dengarkan bisikan air, ia membawa pesan hening, bahwa segala yang tumpah pasti akan kembali bening. Percayalah, badai tak pernah menginap, ia hanya singgah menguji detak dan nafas. Setiap duka yang datang, cepat atau lambat menghadap kepada waktu yang akan menjadikannya lekas terlepas. Sambutlah janji agung di ujung cakrawala basah, pelangi pasti datang mengukir senyum di sisa lelah. Ia tak pohon rapuh, ia tak pernah mengeluh, menerima setiap pukulan angin dengan diam dan sabar. Ia tahu benar dahan yang kini patah akan tumbuh, menyambut mentari yang hangatnya siap menebar. Jadikan ketabahan itu cermin di jiwamu, sebab kekuatan sejati tersembunyi di balik matamu yang sendu. Saat udara kembali beraroma tanah dan bunga, kau akan paham mengapa hujan perlu turun. Ia membasuh, merawat, membersihkan sisa jelaga, menyiapkan ruang bagi harapan yang takkan pernah layu dan gugur. Jangan sia-siakan makna dari setiap tetesan. Mereka adalah lukisan indah, pembuka jalan pembebasan. Percayalah, badai tak pernah menginap, ia hanya singgah menguji detak dan nafas. Setiap duka yang datang, cepat atau lambat menghadap kepada waktu yang akan menjadikannya lekas terlepas. Sambutlah janji agung di ujung cakrawala basah, pelangi pasti datang mengukir senyum di sisa lelah. Angin telah tenang, mendung perlahan terbelah. Lihatlah ke sana, tujuh warna mulai menyala. Ini adalah tanda bahwa semua kelam sudah usai. Pelangi tiba membawa damai bagi jiwa yang lelah. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak lagi kejebak di tengah badai emosi?
Nah, kali ini kita akan coba membedah proses penyembuhan, tapi lewat kacamata sebuah puisi yang indah banget. Kita akan lihat gimana badai di dalam diri kita itu justru bisa jadi jalan menuju kedamaian. Duh, baris ini kayaknya kita semua pernah ngerasain ya. Perasaan terperangkap, waktu seolah berjalan lambat banget, dan hati rasanya berat. Inilah titik awal dari perjalanan penyembuhan. Kita mengakui kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana kalau penderitaan ini, hujan ini, bukan cuma sesuatu yang harus kita lewati, tapi sebetulnya punya tujuan yang lebih dalam? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, badai di dalam diri. Di sini kita bakal menjelajahi gimana rasanya terjebak dalam badai emosi itu, seperti yang digambarkan dengan sangat kuat di awal puisi tadi. Jadi gini, waktu puisi ini ngomongin soal hujan atau badai, itu sebetulnya adalah bahasa puitis untuk momen-momen terberat dalam hidup kita. Entah itu rasa duka, depresi, burnout, atau bahkan trauma. Ini adalah bahasa universal untuk sebuah penderitaan. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat lagi. Seolah-olah kita lagi membedah puisi ini dengan mikroskop. Kita akan temukan gimana karya ini dengan begitu cerdasnya bisa menggambarkan konsep-konsep psikologis yang sebenarnya cukup rumit. Kamu tahu kan perasaan pas kita pengen banget nangis atau marah tapi kita tahan sekuat tenaga? Nah, dalam dunia psikologi itu namanya supresi emosional. Dan puisi ini menangkapnya dengan sempurna lewat kalimat hati kita tertahan. Ironisnya, makin kita tahan, makin kita ngerasa terperangkap. Terus, gimana dengan pikiran yang muter-muter terus di situ-situ aja? Kayak kaset rusak yang isinya, kenapa ini terjadi sama aku? Atau, coba aja dulu aku. Nah, itu namanya ruminasi. Puisi ini berhasil banget menggambarkan perasaan terjebak dalam pikiran kita sendiri. Pernah ngerasa nggak? Hal-hal yang dulu kamu suka, dengerin musik, nonton film, ketemu teman, tiba-tiba jadi hambar, nggak ada rasanya. Itulah anhedonia. Puisi ini menggambarkannya sebagai langit dibalut warna keengganan. Sebuah cara yang puitis banget untuk bilang kalau dunia ini kehilangan warnanya. Oke, setelah kita menyelami kegelapan badai, puisi ini tidak meninggalkan kita di sana. Ia justru menunjukkan jalan keluar lewat sebuah simbol yang sangat kuat, pohon yang tangguh. Coba deh perhatikan pergeseran fokusnya di sini. Dari yang tadinya kita terpuruk di dalam diri, sekarang kita diajak untuk melihat keluar ke sebuah pohon. Pohon yang, walaupun kelihatannya rapuh, tapi punya ketahanan yang luar biasa. Pohon ini jadi metafora yang indah banget. Akarnya yang kuat mencengkram bumi itu ibarat kita melakukan grounding, kembali terhubung sama tubuh kita supaya ngerasa lebih stabil dan aman, bahkan di tengah badai sekalipun. Ini adalah kunci dari apa yang disebut pertumbuhan pasca trauma. Dan disinilah puisinya jadi makin dalam. Muncul sebuah ide yang, wow, radikal. Gimana kalau hujan itu bukan cuma untuk ditahan, tapi justru untuk membersihkan? Gimana kalau rasa sakit itu sebetulnya punya tujuan? Puisinya menggunakan kata yang kuat, jelaga. Coba bayangkan ini seperti noda hitam atau sisa pembakaran emosional dari masa lalu. Keyakinan kayak, aku nggak cukup baik, rasa malu yang menempel, luka-luka lama. Nah, hujan dalam puisi ini datang untuk membersihkan semua jelaga itu. Jadi rasa sakit itu sendiri ternyata adalah sebuah proses bersih-bersih. Ada 3 langkahnya. Pertama, pelepasan emosi, lalu pemrosesan trauma, dan akhirnya pembaruan. Ini menunjukkan bahwa hujan deras itu bukanlah akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang baru. Dan tentu saja, setelah hujan selesai membersihkan segalanya, langit pun siap menyambut janji terindah, sebuah pelangi. Ini dia pesan harapan yang paling penting dari puisi ini. Ingat kan perasaan di awal yang seolah-olah waktu berhenti dan penderitaan ini nggak akan berakhir. Baris ini mengingatkan kita, krisis itu cuma sementara. Badai itu cuma mampir, dia nggak akan tinggal selamanya. Nah, 7 warna pelangi di sini bukan cuma soal akhir yang bahagia ya. Ini adalah simbol integrasi. Setiap warna adalah bagian dari diri kita yang sudah sembuh, yang akhirnya bersatu lagi untuk membentuk identitas baru yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih berwarna. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa psikologi, pelangi ini adalah kondisi di mana kita sudah pulih. Sistem saraf kita sudah tenang, luka-luka batin kita sudah dipahami dan diterima, dan kita berhasil membangun kembali diri kita jadi versi yang lebih kuat setelah melewati trauma.
Pada akhirnya, analisis puisi ini bukan sekedar cerita, tapi lebih seperti sebuah undangan, sebuah pertanyaan untuk kita semua. Setelah badaimu sendiri reda, warna-warna baru apa yang menanti untuk kamu lukis di langit jiwamu?